warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dwi Lestari, NIM 205231126 dari kelas 2D Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali mengenai peristiwa perjanjian Giyanti dan juga tragedi terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti sendiri merupakan salah satu peristiwa yang cukup besar pada tahun 1755. Perjanjian ini terbentuk sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut, yaitu di Desa Janti, atau sekarang lebih dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dahulu, perjanjian Giyanti ini dibentuk untuk meredam suatu konflik, di mana konflik tersebut terjadi pasca perpindahan keraton Kartasura yang dipindah ke Surakarta. Pada saat itu, Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredamkan konflik tersebut. Kemudian, Pakubuwana II memberikan hadiah, yaitu sebidang tanah, kepada Pangeran Mangkubumi. Namun, luas tanah yang diberikan oleh Pakubuwana II tersebut menimbulkan kecemburuan di beberapa pihak, seperti salah seorang pangeran yang merasa ketidakadilan terkait hadiah tanah tersebut. Akhirnya, ia mengeluh kepada Gubernur Batavia, yaitu Baron van Imhoff, di mana kemudian Baron van Imhoff mengeluarkan suatu keputusan bahwasannya tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwana II bahwa ia akan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, Pakubuwana II memberikan uang kepada Mangkubumi sebesar 300 ril yang dipergunakan untuk jatah makan anak buah Mangkubumi. Dan oleh Pakubuwana, Mangkubumi disuruh untuk pergi dari tempat tersebut. Akhirnya, pada malam hari, Mangkubumi meninggalkan tempat tersebut. Dan sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen terjadi. Puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa mati dalam peperangan tersebut. Karena adanya perlawanan ini, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap bahwasannya dia ingin menyelamatkan daerah operasionalnya. Kemudian secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Akhirnya, Harting dan Mangkubumi sepakat mereka hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Kemudian nota tersebut telah disampaikan kepada Pakubuwana III, pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut berisi tentang Mangkubumi telah mendapatkan wilayahnya. Dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyetujui atas perundingan tersebut. Kemudian surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jacob Mossel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di timur Surakarta. Maka dari itu perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Giyanti, di mana perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadikan Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I di Yogyakarta, dan ia mendapatkan gelar sebagai Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah.
pada tanggal 13 Februari 1755, yang kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 diadakan sebuah pertemuan besar dalam rangka pembagian atribut-atribut keraton seperti keris, bahasa, tari, dan juga blangkon. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu pernah membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said juga menuntut sebagai penguasa wilayah di tanah Jawa. Kemudian pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Selain itu, pada Februari 1756, Raden Mas Said juga hampir membakar keraton baru di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun perang, akhirnya VOC menyudahi peperangan ini. Mereka menyudahinya dengan cara menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dari perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Karena pada perjanjian Salatiga ini disepakati bahwasannya Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunagara. Kemudian Raden Mas Said mendapatkan gelar yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Lelono Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Kemudian pada tahun 1813, di mana pada saat itu di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan ini, tanah Jawa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu wilayah Surakarta, Yogyakarta, Mangkunagara, dan Pakualaman, di mana masing-masing wilayah tersebut tumbuh dengan orientasi politik yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan di setiap wilayahnya hingga saat ini. Namun pada masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunagara menjadi situs cagar budaya, sementara Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Itulah sedikit cerita yang bisa saya sampaikan mengenai peristiwa perjanjian Giyanti dan tragedi terbelahnya Jawa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.